Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Hari ini IHSG-nya ditutup positif ya. Untuk komposit, hari ini ditutup 1,49, hampir 1,5 tadi ya. Kita akan cek apakah dia berhasil close di atas all time high lagi. Lalu kita cek dengan volumenya. Baru nanti kita cek apakah UTAT kita atau uptrust kita di weekly valid atau enggak ya. Kalau tadi ada pertanyaan, UTAT-nya masih ada di situ enggak? Ya masih ada, tapi UTAT di daily tidak bisa menang lawan sinyal VPA di weekly. Nanti kita cek ya. Hari ini ada 9 Bapak Ibu. Faktanya memang seperti yang kita duga, saham-saham beberapa konglomerat atau saham-saham korporasi atau yang kemarin naik tinggi sudah switching ya. Jadi memang Unilever sudah mulai dicicil waktu ekstrim. HMSP sudah juga. Ini tumben nih Telkom, ISAT dan Excel nih pasti ada sesuatu. Buka bergeraknya barengan dengan, tapi SCMA tidak ada ya sama ini. Dia buka, lalu Pegas ada apa ya? Saya nggak tahu nih ada apa. GGRM sama HMSP saya terokok. Memang dia semenjak Pak Purbaya speaking, dia bergerak ya. Jadi memberikan hope lah. Karena memang udah turun dalam juga. Jadi belum tentu juga akan dicabut atau dikurangi cukainya, tapi dia memberikan harapan lah untuk bisnis ini. Jadi kan kalau habis panik terbitlah hope kan. Nah, ini mulai terbit hope nih kalau kita lihat kenyataannya. Tapi aduh. Oke ya. Kalau regional agak mix Bapak Ibu. Kalau bacanya dibaca lagi malah saya nonton beritanya Rusia nyerang Ukraina ya. Lalu tarif perang dagang. Itu saja. Kalau Indonesia kita kayaknya karena lagi apa? Lagi jargonnya kaya bersama Pak Purbaya gitu ya. Jadi optimis marketnya. Memang kelihatannya ada sesuatu gebrakan, memberikan optimisme. Tapi sayangnya kemarin kan koreksi karena suku bunga digadang-gadang akan turun, ternyata penontonnya kecewa, dia ditahan hold ya. Setelah saya baca ternyata memang cadangan devisa kita turun gitu. Jadi dia nggak mau diturunkan suku bunga karena cadangan devisa kita turun. Ternyata itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri lah ya. Ini dia Bapak Ibu. Apapun itu nanti kita akan analisa berdasarkan namanya adalah volume, price, analisis ya. Bisa saja analisa saya salah, tapi kita harus bicara dengan data. Ya, jadi kalau kesalahan analisa itu ada di saya, karena ketidakmampuan saya mungkin jam terbang kurang, nama juga analisa ya, akan terpengaruh oleh kondisi saya sendiri. Misalnya, saya punya cash, tentu saya berharap IHSG-nya turun gitu. Ternyata harapan saya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di market. Ya sah-sah aja kalau harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu kita lihat faktanya IHSG-nya naik. Bagaimana naiknya? Mungkin ada opening gap up di sini ya. Dari kemarin tuh volatilitasnya tinggi. Itu ciri-ciri yang nggak enak. Kenapa? Yang pasang stop loss rawan kena stop loss hunter gitu ya. Kalau volatilitas tinggi seperti ini. Jadi kalaupun pasang stop loss, jangan rapat-rapat amat, tapi dipasang berlapis, maksud saya. Jadi berlapis dia, mungkin kena 10%, 20%, jadi bikin berlapis lah. Sudah sering saya jelaskan stop loss berlapis. Bahkan bisa sampai lapis 5 gitu ya. Total value-nya 21 triliun. Ini sekarang rata-ratanya di atas 20, cukup besar ya. Nanti kita lihat ya, nggak tahu nih besar, karena memang banyak yang masuk ke BBCA ya. Jadi berbeda kalau orang beli satu lembar BBCA sama satu lembar GoTo itu beda. Lembarnya nanti sama ya, volumenya, tapi nilai value-nya berbeda. Ini kan agak tinggi, mungkin masuk saham-saham yang market cap-nya gede. Apa nilainya gede. Nah, catatan yang penting asingnya
kembali net buy 9,52 dan besarnya di mana? Di BBCA dan Telkom ya Bapak Ibu. Telkom sudah ada alert tanggal 21. Sekarang ada alert lagi, Adaro. BBRI nggak sampai 100 miliar tapi lumayan lah asing yang masuk. BBCA di mana? Oh, BBCA ya, di Bank Mandiri dia net sell, BBNI dia net sell. Cuan net sell ya. Oke, siklusnya ada non cyclical. Memang sepertinya consumer ya Bapak Ibu bergerak sekarang. Seperti yang kita sudah cicil-cicil dari kemarin. Ini dia alertnya Bapak Ibu. Ada 9, nggak mungkin saya analisa detail semua Bapak Ibu, nggak cukup waktunya. Jadi saya akan analisa singkat aja supaya tidak terlalu lama. Karena saya Unilever punya, HMSP punya, Buka punya ya, BBYB sudah punya, sudah naik tinggi, GGRM nggak punya. Ya, jadi saya perlu juga mengatur money management saya. Jadi kan saya trader, jadi saya harus fokus cari duit daripada berlama-lama bikin video. Bosan juga mungkin Bapak Ibu nontonnya. Oke. Alert ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Di sini ada sekuensial waktunya. Bisa saja dia jam 10 keluar alertnya, tapi jam 3 sore dia diguyur, bisa saja ya. Oke, jadi kita harus analisa. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video, atau scan kode ini Bapak Ibu pakai Google Lens atau apapun. Bukan pakai QRIS ya, pakai QR code. Nanti dia memberikan linknya, Telegram channelnya, sosial medianya, silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Disclaimer, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisa dengan menggunakan bot chat dari Quant Bot. Step by step nanti ikutin saja ya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Mungkin karena pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda, style kita tidak 100% sama. Dan yang penting posisi capital kita mungkin tidak sama ya. Itu mempengaruhi kecenderungan. Bias ya Bapak Ibu. Misalnya saya punya cash. Misalnya punya cash 20%. Ya saya tahu nih, ISG karena kecenderungan naik karena pengalaman sama feelingnya lah, udah tahu polanya. Kalau di time frame besar. Tapi saya pengen turun supaya saya bisa beli di harga murah. Nah, itu akan mempengaruhi analisa saya. Jadi Bapak Ibu, ya, jadikan saya sebagai second opinion. Yang nyangkut, kalau saya posisi nyangkut, pasti analisa saya berbau-bau ingin segera naik gitu ya. Itu faktor psikologis biasa. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion ya. Opini Bapak Ibu sendiri dengan cara lakukan analisa sendiri. Practice make perfect. Oke, jadi disclaimer on, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading, nggak pakai trading plan, lebih bagus stop karena risikonya terlalu besar. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, ini saya masuk exitnya di mana ya? Ya stop lossnya ada nggak gitu ya? Kalau kondisi terburuk ya stop lossnya kena gitu ya. Gitu, exit kondisi terburuk. Informasi workshop, materi sudah selesai. Materi sudah dikirim. Insya Allah kita bertemu hari Sabtu. Besok saya akan kirimkan reminder bersama link ruang kelasnya ya besok untuk peserta batch 42. Level advance sudah dibuka pendaftarannya, sudah ada yang mendaftar. Nanti di hari Sabtu akan saya tawarkan kembali bagi peserta trading bisnis di kelas ya. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video ya. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk mengetik perintahnya adalah help. Jadi nggak perlu bertanya lagi ke saya apa saja perintahnya ya. Di sini ada Bapak Ibu, mungkin tidak semua bisa kita lakukan karena kebetulan sekarang singkat waktunya. Maksud saya akan lakukan analisa singkat semuanya. Kita cek dengan untuk tutorial. Ya memang tutorial ini saya udah usahakan sebaik mungkin, tapi dengan keterbatasan saya, ya karena kita lewat video, banyak yang mungkin salah paham, salah nangkap, karena kan nggak mungkin saya jelaskan itu secara detail, misalnya chart VBP, PWS gitu ya. Ada yang naik-naik secara detail, tapi saya mau jelasinnya susah, ya gitu. Nah di kelas saya jelasin lebih detail nanti. Lalu kita mulai aja Bapak Ibu, step by stepnya. Langkah pertama adalah kita ketik alert. Nah ini langkah pertama ya Bapak Ibu. Kita perlu mengetahui apa saja alert hari ini. Nah
Marketnya sudah tutup, berarti dia untuk daily sudah valid ya, mudah-mudahan. Lalu kita cek dengan rekom. Kita jadi tahap pertama itu adalah kita screening ya, kita cek-cek mana saham yang bagus. Nah, ini ada 9 ya. Filosofinya begini, 9, dari 9 ini saya ditanya, "Pak, ini 9 ini apa dianalisa semua?" Iya. Jawabannya dianalisa. Bahkan kurang banyak kita cari juga nanti di rekom. Dari 9 misalnya. Kan dari 9. Misalnya kita punya alat robot 9. 9 ini nggak semuanya kita beli, tapi 9-9-nya dianalisa. Dari 9 ini kita analisa. Dari 9 ini mungkin yang risk reward rasionya bagus, atau yang bagus menurut struktur wake off, atau bagus menurut volume price, paling cuma 5 misalnya ya, 4 buang ya. Dari 5 ini kita buat trading plan, kita risk reward rasio paling yang bagus 3. Ya, RR-nya menarik, RR risk reward rasionya. Kita pasang stop loss-nya ya. Lalu dari 3 ini misalnya 2 sudah naik tinggi, ya risk reward ratio nggak menarik. Dari 3 ini mungkin 1 dia jadi bagger, ya naik 100% misalnya. 2 kena stop loss. Ya begitu, seringnya begitu. Jadi paling saya dapat cuma 1. Tapi kan dicari terus ya Bapak Ibu, cukuplah ya. Dalam setahun paling nggak usah banyak-banyak, sebulan 1 kali bagger aja udah lumayan itu ya. Oke. Misalnya begitu ya, belum tentu kita dalam 1 bulan dapat bagger. Pada kadang dapat cuma 30% ya gitu, harus kena stop loss. Oke, selanjutnya langkahnya adalah rekom. Nah, ini kurang banyak, kita ada 9, kita cek lagi. Muncul nggak dia di rekom? Jadi yang kita cari adalah saham-saham yang keluar di alert, keluar di rekom, keluar ledakan volume, keluar di lainnya. Kita lihat. BBNI ini alertnya kapan ya? Kayaknya ada. Oh, kemarin tanggal 20. BBNI bagus, film, ini Pegas, Telkom, Unilever. Jadi Pegas, Telkom, Unilever. Ya, Telkom sudah ada keluar alertnya. Unilever keluarnya bulan April ya, belinya kalau nggak salah. Akhir April. Lalu LSCP, nah ini LSCP bagus. Di sini kita cari yang tulisannya potensial reversal. Citra, GJTL. Nah ini kan 9, kurang banyak, analisa lagi gitu. Jadi saya bayangkan aja dari taruhlah ya 20 tahun saya ini ya, 20 tahun. Tiap hari saya misalnya analisa 15 chart. Kali aja tuh berapa banyak chart yang ada di kepala saya. Jadi kadang-kadang saya melihat chart udah tahu ceritanya kemana, karena itu berlatih ya. PNBN, nah gini-gini dicari nih, dianalisa juga, jangan malas. Nah ini ada auto, ya ini kita cari yang ada alert. Nah ini analisa aja semua. Capek, ya cari duit yang susah. BBNI, Gudang Garam nih bagus, SMGR nih ada SMGR buy tapi nggak keluar alert, analisa gitu ya. Oke, Elsa tidak keluar, analisa gitu. Yang kayak gini analisa saja, kan nggak keluar duit. Oke, ini ada yang the best time for buying mungkin ya. Unilever, Telkom, Pegas, nanti kita lihat ya kalau ada the best time for buying. ASI, nah ASI ini keluar dia, tapi nggak ada alert ya. VPA, ASI, mungkin dia the best time for buying. Oh enggak ya, enggak. Jadi ini nggak menarik secara risk reward ratio. Bagusnya di sini nih belinya nih. The best time for buying saya kecil. Kalau di sini saya tinggi, kayak gitulah. Dianalisa. NCKL, Telkom, nah yang lower down-nya cuman Hill. Oke, kita lihat dengan SCR, Vibum. Nah ini adalah favorit saya. Kalau dia ada di alert dan volumenya meledak, itu luar biasa, mantap. Dharma nih mencurigakan Bapak Ibu, ledakan volume. Gudang Garam ada alert, HMSP, INKP, LPPF, RALS. Nah jangan lupa antara LPPF dengan RALS pasti ada sesuatu nanti di analisa. Kalau ada waktu nanti kita bikin ya. Analisa singkatnya. Kita lihat dengan SCR Extreme. Ada nggak yang Extreme Fear untuk buy on weakness? Karena ISAT saya dapatnya pas Extreme tuh. Extreme Fear. Ini saya nggak kenal nih. Hill. Rumah sakit ya. Tapi saya nggak paham pula bisnisnya. VBP. Hill. Ada nggak demand zone-nya? Kita mencari demand zone-nya. Oh, lagi rame ya. Udah biar lagi rame nih, Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Kalau dia lagi rame minta chat yang gitu. Kita lihat SCR, Panic.
Di sini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Kita cari yang keluar-keluar alert tadi, apa aja. BBYB mungkin habis panik terbitlah hope, ada. Lalu apa lagi? Buka, mungkin habis panik terbitlah hope. Ya, gitu-gitu ya, dicari yang ada alert dan dia masih berada di zona panik. Telkom, mungkin dia habis panik terbitlah hope. Nanti dianalisa lagi. SCR Hope. Wah, ini ASI, ada di Hope Film, NCKL, Pegas, ternyata dia sudah masuk ke Hope. Kita cek dengan SCR Top FF. Top Foreign Flow, tadi sudah ya, BBRI. 23, oh saya salah tadi update ya. Nggak update tadi, saya tadi salah ya. Ini sudah benar nih. Nah, yang saya baca di awal tadi salah. Ternyata BBRI, Bank Mandiri, Telkom, BBCA, Pegas, Netbuy semua. Mantap lah ya. Selain berarti kita switching selain sektor perbankan, consumer dan infra, telco ya. Ada apa ya dengan telco nih? Kita cek dengan SCR Top Kaki. Tadi salah tuh berarti saya di awal tadi. Mohon maaf. Oke, kita lihat yang dihajar kanan BBRI. Alhamdulillah saya pegang BBRI. Bank Mandiri saya tidak pegang. ASI, BBNI tidak, Telkom. Ini ya yang besar dihajar kanan tuh 3. Hajar kiri PTRO, Raja, BBCA. BBCA sudah naik kemarin, mungkin akan naik lagi nanti. Isunya dia akan buyback ya. PTRO ini Perjoko Pangestu, Raja punyanya suaminya Mbak Puan Absoro. Sekarang kita lihat dengan SCR Pback. Kita mau cari saham-saham pullback. Oh, tidak ada ya. Tidak ada yang pullback. Lagi naik dia. Oke, kita cek dengan composite. Speedo Composite. Kita lihat dulu speedometernya. Lagi rame mudah-mudahan. Oh, enggak. Oke, speedometer untuk composite. Dia berada di zona green. Artinya demand-nya jauh lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star C0. Star C0. Ya, relatif terhadap komposite yang menguat. Ya, finance tetap ada penguatan ya. Tekno melemah. Properti tumben menguat nih. Relatif terhadap komposite yang menguat. Saya mau tahu infra. Mana? Oh, infra melemah. Properti sesuatu nih ya, Bapak Ibu. Sektoralnya tapi. Sekarang kita lanjut dengan weekly ya. Jadi ini penentuannya menurut saya weekly Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu paham ya. Ini banyak yang bertanya. Seolah-olah kalau sudah utat di daily itu udah valid aja, udah harus. Jadi di pasar saham itu kan probabilitas ya. Oke. Nah, kita menganalisa dengan daily. Sementara juga ada di atasnya weekly dan monthly. Jadi namanya top down-nya. Jadi gimana ya? Ada orang yang saklek gitu, maunya begini, nggak bisa. Jadi ini ada monthly, ini ada weekly, ini ada daily. Daily terjadi suatu sinyal, misalnya utat ya. Tapi di weekly terjadi uptrust misalnya. Sinyal VP uptrust. Dia tidak valid karena dia tidak divalidasi oleh downbar. Berarti ini tidak valid kalau dia di weekly-nya tidak valid. Daily tidak bisa melawan weekly, weekly tidak bisa melawan monthly ya. Jadi kalau kita melihat ada yang kita lihat daily uptrend, ya, weekly sideways. Tapi monthly downtrend, ya tetap downtrend sebenarnya karena yang kuat monthly-nya. Kalau di daily-nya uptrend itu cuma sesaat saja untuk melanjutkan ke bawah begitu. Atau daily uptrend, weekly downtrend, ya yang kuat ya weekly pasti. Karena daily-nya mungkin pullback ya. Pullback untuk menyelesaikan weekly-nya. Jadi dia selesai satu siklus gitu. Jadi kalau kita lihat daily, tunggu weekly-nya. Masalahnya tingkat kesabaran setiap orang itu beda-beda. Ada yang setipis tisu, ada yang setipis kulit bawang. Nah, kalau pakai weekly kan harus sabar. Di situ bedanya ya. Kita itu tradingnya punya analisa masing-masing. Mungkin masing-masing benar, tapi kadang-kadang tingkat kesabarannya yang berbeda. Jadi yang sudah benar menjadi salah. Maksudnya tidak tepat, tidak menjadikan profit ya. Karena di pasar saham itu salah benar itu tidak penting. Yang penting itu profit. Kalau kita salah analisa tapi tetap profit, ya nggak apa-apa.
Udah benar itu. Oke. Kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Nanti saya jelaskan begini, biasanya yang nggak nonton film, nggak nonton aftermarket close ini, dia nanya lagi. Oke. Kita lihat weekly-nya. Sinyalnya tidak ada. Volumenya di bawah. Berarti apapun yang terjadi di hari ini belum valid. Karena volumenya belum bisa memvalidasi. Kita lihat. Minggu kemarin kita lihat ada UTAT. Tapi Jumat kemarin ada UTAT. Tetapi di weekly-nya dia menyatakan uptrust. Oke. Jadi minggu lalu analisanya masih benar. Di daily-nya kita identifikasi UTAT. Kita perkirakan UTAT. Di weekly-nya adanya uptrust. Valid lah ya. Karena volumenya dia rata-rata, walaupun kita curiga dia down bar, down volume ya. Volumenya nih masalahnya. Lalu hari ini, bukan hari ini ya, hari Minggunya saya jelaskan tuh apa perbedaan UTAT, ada perbedaan uptrust ya, bapak ibu yang belum menonton, tonton dulu, ada di sini nih videonya ya. Mana ya videonya? Nah ini ditonton ya. Di sini ada sharing ilmu perbedaan UTAT sama uptrust sama pseudo uptrust. Oke. Nah, hari ini minggu ini kelihatannya tidak down bar. Artinya uptrust kita tidak valid. Di uptrust weekly saja tidak valid, agak berat kalau kita mengatakan ke daily-nya valid. Nah, saya sejak dia kemarin sudah tahu ya bahwa ini agak berat menjadi down bar, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Kita harus menunggu besok. Kalau besok dia tetap di bawah rata-rata, ya dia tidak valid ini. Volumenya, candlenya besar, tapi volumenya kok rendah gitu. Mudah-mudahan dia bisa di atas rata-rata 20 hari lah, atau bahkan lebih tinggi lah bila perlu. Oke ya, jadi hari ini weekly-nya belum valid, karena volumenya masih di bawah rata-rata. Oke, kita lanjut dengan daily. VPA Composite. Kita sudah dapat gambaran, kalau uptrust-nya di weekly tidak valid, kemungkinan UTAT-nya di daily tidak valid ya. Kita lihat VPA. Pak, dari mana tahu tidak valid? Ya, nonton lah tadi videonya penjelasannya ya. Kalau yang sudah ikut workshop volume price analysis, sudah dijelaskan ya, sudah tahu ilmunya. Kita lihat daily. Oke. Tadi ada yang bilang, Pak Roy, ini dia membentuk all-time high. Saya nggak tahu nih, apakah dia all-time high atau enggak ini. Nanti, kalau menurut saya sih, kalau mau dia all-time high, dia harus close di atasnya dengan body besar, volume besar. Oke? Oke. Kita lihat. Sinyalnya, dia move indicate strength. Secara candle, dia memberikan sinyal kuat ya. Ada penguatan, ada demand masuk. Tetapi, ini dia yang agak berat. Volumenya di bawah rata-rata. Ya, jadi apapun yang terjadi dengan volatilitas tinggi seperti ini, harusnya volumenya tinggi, tapi ini tidak. Volumenya rendah. Bisa dipahami mungkin karena secara nilai mungkin dia beli gudang garam, beli BBCA. Jadi harga-harga saham yang per lembarnya berbeda kalau dia beli Goto ya harga 50 di 50-an. Jumlah lembarnya kan tentu berbeda. Jadi volumenya ini kecil. Secara nilai besar, tapi secara lembar volumenya kecil. Tapi apapun itu, karena ini adalah indeks, kita tidak trading indeks ya Bapak Ibu. Kita cuma perlu tahu psikologi di belakangnya. Oke. Yang kita perlu trading itu adalah sahamnya. Mau indeksnya all time high, itu hanya faktor psikologi. Sekarang dia membentuk apa? Dia membentuk double top. Ini top, ini top. Kalau dia tidak berhasil break di atasnya dengan volume yang besar, maka belum bisa kita katakan all time high. Dia masih cucuk-cucuk double top saja. Nah, kalau besok dia ternyata turun ke bawah, Bapak Ibu bisa cari lah. Kalau namanya double top itu kira-kira apa sinyalnya? Oke, jadi kita masih mengatakan ini undecisive ya. Undecisive. Artinya keputusan masih belum bisa kita ambil karena dia masih volumenya rendah, dia belum bentuk neo high. Jadi memang kalau tadi ada yang bertanya pas season 2 pasar saham itu kalau mau kita tunggu valid harus tunggu market tutup.
Kalau ada yang bertanya sama saya, Pak, ini apakah IHSG akan membentuk all time high, valid nggak? Ya nggak bisa saya jawab sebelum market tutup. Nah, sekarang bisa saya jawab, volumenya pula kecil gitu ya. Tapi saya paham volume kecil ini karena mungkin banyak yang ada di BBCA. Beli saham-saham dengan harga yang besar seperti gudang garam kan. Berbeda harga satu lembar gudang garam dengan satu lembar saham Goto beda. Oke ya, sementara ini masih double top. Kalau dia berhasil break, berarti double topnya batal, sekaligus utatnya batal. Batalnya utat, kapan validnya? Sementara kalau weekly-nya gagal membentuk uptrust. Oke? Jelaslah itu. Kalau nggak jelas nanti Bapak Ibu ikut aja workshop volume price analysis. Oke, kita lihat dengan VBP. VBP composite. Oke, kita lihat demand-nya ada di mana. Supaya kita tahu next apa yang kita perlu lakukan. Nah, di sini ada demand zone. Ini juga ada demand zone ya. Saya berharap sih turun ke sini, turun ke sini. Ya, bila perlu turun ke sini. Masih oke, masih berani saya hold. Tapi kalau dia turun di bawah ini, maka saya akan cash ya, Bapak Ibu, saya akan exit. Jadi sekarang saya sudah switching, yang sudah naik tinggi saya profit taking, jadi cash. Jadi kalau dia turun, saya akan beli saham-saham yang bottoming lah, ya. Oke. Jadi masih kalau dia turun masih berjalan sesuai dengan trading plan saya. Saya nggak tahu trading plan Bapak Ibu seperti apa, tapi trading plan saya karena masih punya cash, maka berharap dia turun, saya akan buy back di sini. Kayak kemarin di sini kan dapat beberapa ya. Oke. Sekarang kita lanjut saja ya pembahasan sahamnya biar cepat. Kita mulai dengan Unilever. Unilever ini belinya kapan? Mana tadi saya posting? Di sini ya, Bapak Ibu. Unilever itu selling climax, ini adalah the best time frame. Ada yang bilang tanya, "Pak, ini volumenya kecil." Iya, volumenya kecil tapi dia up volume. Oke. Maka dia nanti kalau dia naik tinggi, dia harus turun memberikan second chance to buy ya. Kalau dia langsung sini gede dia nggak akan turun-turun. Turunnya lama. Oke ya, jadi belinya adalah di 24 April, itu the best time for buying. Nanti dia akan memberikan kesempatan turun ke sini lagi. Di sini kapan masuknya? Masuknya di sini saat dia ekstrim. Oke, di sini ada ekstrim. Nah. Kalau cek di sini, kalau Bapak Ibu memang sudah pakai bot ini sudah lama, waktu itu saya sharing ini ada namanya volume reversal, ya, volume reversal. Ya kalau yang ini, yang rajin nonton aftermarket, kalau enggak ya mungkin akan bingung nih apa maksudnya. Sekarang kita lihat alert UNVR, kita analisa singkat saja. Nah, ini ramai orang. Oke, Unilever ini Bapak Ibu, kalau beli bulan sekarang itu sudah terlalu tinggi. Dia sudah tidak fresh tanggal ini. Oke, belinya harusnya bulan April ya, atau bulan Mei, bulan April lah ya, atau bulan Juli sini ada. Ya, kalau tadi the best time for buying-nya April. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo UNVR. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star UNVR. Oke, jadi dia sudah naik tinggi Bapak Ibu. Saya rasa belinya harusnya awal bulan ya. Awal bulan dia baru mungkin masih di sini nih. Atau di sinilah habis panic terbilah hope waktu itu. Kita cek dengan VPA Weekly UNVR. Oke, mudah-mudahan volume reversalnya kedetek nih di weekly nih pakai evol. Oke, jadi strukturnya ya. Ini adalah marking down ya, Bapak Ibu. Ini adalah selling climax atau secondary test. Mungkin ini fase B-nya. Ini ya fase B. Nanti yang sudah mendaftar ikut level advance belajar Wyckoff, nanti bisa tanya di kelas kenapa disebut fase B. Maka ini disebut dengan the best time for buying. Kemungkinan di weekly dia akan turun memberikan second chance to buy. Masalahnya kita nggak sabar. Ini kan mainnya weekly. Dia bisa satu candle, dua candle, ya
baru dia turun lagi, bisa ya. Mungkin dia makan ini dulu. Tapi dia kalau ini the best time for buying, biasanya dia akan turun. Nah, belinya harusnya di awal bulan ya, di sini ya, kalau lihat siklus ini. Saya belinya di sini nih, ekstrim. Oke, selling climate, authorization secondary, ini fase A-nya, ini disebut dengan volume reversal. Bagaimana bentuknya? Pakai evol ya, evol. Kenapa saya masuk hajar? Karena ada volume reversal. Dia ekstrim dengan volume reversal ya. Nah, mana dia? Salah. Nggak kelihatan, udah lewat dia. Nggak, ini maksudnya di sini nggak dapat bulan Aprilnya itu nggak dapat. Kita lihat dengan evolve UNVR. Karena dia terjadi di weekly, hajar masuk sini. Salah. Evolve UNVR. Kita mau lihat weekly-nya karena daily-nya udah nggak dapat bulan April. Dia ada volume reversal. Nah, ini dia namanya volume reversal. Ya, sudah ada di tutorial. Bapak Ibu bisa baca buku Richard Am, bukan saya. Ini volume reversal. Jadi di sini ekstrim dan dia volume reversal. Ya udahlah, dia akan naik. Jadi kalau volume price analysis itu volume itu tidak bohong, Bapak Ibu. Cuman kan mazhab kita masing-masing beda-beda ya. Ada yang tension tarik garis-garis bebas-bebas aja. Tapi dia nggak gunakan volume, berarti tidak ada validasi. Kita lihat dengan VPA UNVR. Sayangnya di daily nggak kelihatan lagi bulan Aprilnya. Jadi nggak bisa saya buktikan. Sekarang kita lihat UNVR di daily. Kalau di daily, awal Oktober sini ada alert-alert ini Bapak Ibu. Bisa beli ya. Jadi ini ada the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Ada yang bilang, Pak, volumenya nggak besar. Ya, besarnya di sini. Tapi dia bentuk gap, maka dia akan memberikan second chance to buy. Ya udah, baru dia naik ke atas ya. Jadi kalau belinya di sini, ini ada volume reversal. Dapat di sini, sekarang sudah naik di atas. Nah. Oke ya. Sekarang sinyalnya, effort to rise bullish sign. Volumenya bagus, spreadnya besar, close-nya high, tapi ada climax ya. Maka mungkin weekly-nya akan turun dulu nih. Mungkin. Dia nggak ada gap. Lihat weekly-nya. Kalau main begini, yang kita lakukan cuma menaikkan stop loss. Yang konservatif bisa di sini, yang agresif bisa di sini. Ya, di sini sajalah menurut saya ya. Karena kita mainnya di weekly tadi. Dari mana mainnya weekly? Lihat ya chartnya weekly tadi kan berjalan di weekly. Jadi kalau berjalan weekly, stop loss jangan agresif. Dia paling dekat di bawah, ada swing low di bawah mid downtrend. Kalau mau lebih konservatif, di sinilah. Jadi stop loss itu jangan terlalu rapat. Nanti dia volatilitasnya tinggi, kena stop loss, baru dia terbang tinggi. Oke, kita lanjut dengan PIF UNVR. Untuk melihat foreign flow dari saham Unilever dengan perintah PIF. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Unilever, Bapak Ibu ya. Jadi sejak bulan Oktober memang kelihatannya sudah bottoming ini. Hari ini asingnya net buy 59,6 miliar, dalam 5 hari ada 59,7 miliar. Baru dalam 20 hari ada 108 miliar net buy, dalam 60 hari ada 127 miliar net buy, tapi dalam 1 hari ada 136,4 miliar net sell. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sejak awal Oktober sudah mulai golden cross ini. Ya, kalau kita lihat memang tidak berkorelasi ya. Sahamnya naik, asingnya keluar masuk. Oke. Kita lihat saham kedua adalah Telkom. Alert TLKM. Telkom harusnya sekarang udah alert ketiga. Harusnya masuknya di bulan tanggal 2 Oktober ya Bapak Ibu. Kalau lihat ini ya. Karena ini sudah 3 kali. Oke, ada yang nanya, Pak Roy, freshnya apakah 1 bulan? Ya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Pokoknya tidak seperti ini. Dalam 1 bulan ada 3 kali, itu tidak fresh yang ketiganya ya. Kita cek dengan Speedo TLKM. Kalau ragu, buka chart price dan volume. Sekarang kita lihat speedometer berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star TLKM. Telkom ini dia masih berada di zona panic, tetapi ya arahnya ke hope dan dia sudah masuk ke dalam segitiga ini.
maka Telkom kita sebut sebagai saham yang habis panik. Terbitlah Hope dari kemarin atau 2 hari yang lalu lah. Kemarin lah mulai. Sekarang masih. Mudah-mudahan ini masih bisa terus menuju Hope. Naik ke grid. Comment daily. Karena di sini bisa profit taking dulu. Kita lihat dengan VPA Weekly TLKM. Di weekly, dengan catatan kita masih hari Kamis, volumenya masih bisa bertambah. Saat ini volumenya sudah di atas rata-rata ya, bagus juga ini. Besok pasti lebih tinggi lah. Oke, lihat di sini marking down, ini ada gap ya, kayaknya sudah kena profit taking dia, maka dia turun. Oke, di sini namanya hipodomik. Saya lupa pula namanya hiperdomik atau hipodomik ya. Ini mainnya bisa dibuka di time frame lebih kecil, dia bottoming, low high, hello high. Maka dia pullback. Mungkin ini menjadi the best time for buying untuk weekly. Maka dia harus memberikan second chance to buy. Bukan harus sih. Biasanya dia memberikan gitu. Lalu naik ke atas. Berarti targetnya. Kalau main di weekly. 4.200 ya. Mudah-mudahan close ini. Dia memberikan the best time for second chance to buy. Volumenya saya yakin masih bisa bertambah itu. Karena masih ada 1 hari lagi. VPA TLKM. Untuk chart daily. Kalau kita buka tadi hipodomiknya seperti ini karena ini biasanya apa yang terjadi itu akibat hal-hal luar biasa. Kemarin di bulan April itu karena ada Donald Trump ya. Lalu dia naik ke atas. Terus low high, low high. Nah, di sini ada sedikit pullback. Kalau Bapak Ibu mengacu ke daily, maka stop loss-nya sudah kena nih. Sudah kena. Oke. Padahal ini, kalau di dalam Wyckoff, ini adalah spring. Ya, dengan adanya ini, lalu dia masuk ke dalam, syaratnya dia berikutnya spreadnya besar, volumenya. Alert kemarin, yang pertama, nah sekarang dia naik ke atas. Indikasi kuat ini adalah spring ya, jadi ini disebut dengan stop loss hunter atau spring, maka ini sampai mudah-mudahan dia membentuk new high, tapi kalau kita lihat volumenya mudah-mudahan dia valid, mudah-mudahan ya. Valid tidak valid dia harus close di atasnya untuk new high. Kita sebut dengan reaccumulation. Kenapa? Ada spring. Pak Roy, spring itu gimana? Wah, ini saya harus jelaskan 1 hari di kelas. Karena semua ilmunya harus dijelaskan dulu ya. Perjalanannya membacanya harus dijelaskan. Maaf. Yang punya Telkom hold saja dulu karena stop loss-nya kita masih berada di sini. Ya, 2 tick di bawah spring. Ini spring reakumulasi. Sekarang kita lanjut dengan foreign flow untuk TLKM. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Telkom Bapak Ibu. Telkom ini luar biasa dengan asingnya. Sepertinya korelasi juga tinggi. Dari hari ini dia net buy 251,3 miliar. Dalam 5 hari ada 582,2 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 666,1 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 2,9 triliun. Dalam 100 hari ada 4,6 triliun net buy. Jadi asingnya masuk terus. Mainnya di weekly ya. Jadi targetnya ini tadi kita di atas 4.000 sana. Dan ini ada spring. Volume asing juga masuk. Hold saja terus Telkom lah. Sekarang kita lanjut ke saham berikutnya. ISAT. ISAT ini masuknya di mana ya ISAT? Nah, ini ya. ISAT masuknya saat dia extreme fear tanggal 26 September. Ya. Memang volatilitasnya tinggi ya, tapi tanggal 26 November tuh extreme fear. Jadi kalau Bapak Ibu ada saham-saham extreme fear, dilakukan aja analisanya. Kita lihat alert ISAT 26 September. Oke. Jadi tidak ada di sini. Alertnya baru muncul bulan Oktober, tapi ekstrimnya bulan September ya, gitu. Oke. Ditonton tuh videonya, Bapak Ibu join aja ke Telegram channelnya. Kita cek dengan Speedo ISAT supaya
inilah. Jelas. Sekarang dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Masuknya ketika dia ekstrim dengan turun. Makin dia turun, makin kita beli ya. Asal ada demand zone-nya. Nonton aja, itu sudah jelas. Kita cek dengan Star ISAT. Kita lihat rotasi saham ISAT-nya. Apakah dia habis panik terbit lahop? Enggak, ini kuat ya. ISAT-nya dia sudah masuk ke zona grid, tidak pakai basa-basi ke zona hope langsung, karena dia apa? Momentum dan resultantenya kuat, power price dan momentumnya kuat, jadi dia langsung sudutnya sekitar 40 sampai 45 derajat. Kuat sekali, baik power maupun momentumnya. VPA weekly ISAT, kita lihat volume weekly-nya, volume price weekly. Jadi siklusnya sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Dari sini, ini akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down. Ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to sell. Marking down. Nah, sini dia bentuk siklus baru lagi. Mungkin untuk ini ya. Untuk nggak tahu saya nih. Untuk siklus baru, tapi kita tahu targetnya kalau dia sampai 5.220, jual dulu setengah. Karena ini apa? Ini sell mother candle. Kita lihat dengan VPA ISAT. Ya, di sini ya, ekstrim beli terus ya di tanggal berapa ini? Ha, ini beli terus, beli. Kenapa di sini ada the best apa? Ya, baru dia langsung rebound. Nah, ini volatilitasnya tinggi. Sayang ya, sayang sekali. Hari ini dia tidak berhasil close di atas, dia close-nya di downchian. Yalah, stop loss-nya di mana ini baiknya? Ya baiknya di sini saja lah, 2 tick di bawahnya ya. Sebenarnya candlenya bagus, volumenya besar, spread-nya besar, close-nya di atas rata-rata, tapi trennya ini belum ada. Kalau tadi dia berhasil close di atasnya, maka dia akan membentuk low high, low high. Sayang sekali ya. Ya, yang kita nggak bisa berbuat apa-apa lah, stop loss saja. Kalau yang agresif di sini, yang konservatif biar tetap di bawah. Sayang sekali. Targetnya jual di sini, sell mother candle, atau di sini ya. Tadi di weekly-nya di mana tadi? Ini wake off ini berjalan nih Bapak Ibu. Ini yang wake off tadi saya bilang. Nah, kita nggak tahu. Jadi di sini akan menjadi supply zone di sini ya. Dari mana taunya? Kita lihat aja VBP ISAT. Ini ada supply di sini. Ini dia supply-nya. Tarik ini sell mother candle atau yang ini paling ujung, tarik garis, jual di situ ya. Ini sekarang dia di atas demand sedikit, tapi sebenarnya supply and demand-nya sebesar ini. Iyalah. Ini volatilitasnya meningkat ya Bapak Ibu ya, zigzag gitu. Ini volatilitas meningkat nih. Sayang dia tidak berhasil close di atas, sayang sekali. Yang bisa kita lakukan cuma stop loss-nya aja dinaikkan atau dipastikan berlapis. Lanjut dengan foreign flow untuk ISAT. Berikut ini ada chart foreign flow untuk ISAT. ISAT-nya nih kalau lihat asing sejak akhir Maret naiknya tinggi sekali, akumulasi terus sampai awal Agustus dia sudah mulai slow down. Kemudian masuk lagi di awal Agustus, asingnya hari ini net buy 4,3 miliar. Dalam 5 hari ada 26,3 miliar net buy, dan 20 hari ada 74,3 miliar net buy. Dalam 60 hari ada 20,4 miliar net buy, dan 100 hari ada 273,6 miliar net buy. Jadi, kalau lihat ini, stop loss-nya yang agresif 2 tick atau 3 tick di bawah 1755. Berarti kalau yang agresif itu stop loss-nya 1740. 1735, 1730. Jadi berlapis ya. Nah, kalau yang konservatif di sinilah. Karena ini kalau turun ke S1 kita buy, terus ke sini kita buy, terus ke S3 kita buy, turun ke sini exit. Itu. Sekarang kita lihat dengan alert saham berikutnya. Buka. Alert buka. Ini sempat koreksi dulu dalam nih. Buka. Ya tidak fresh juga ya. Harusnya Bapak Ibu kita sudah akumulasi buka sejak bulan Agustus nih. Bulan Agustus ada, September ada, Oktober ada.
Oke, jadi harusnya sahamnya udah naik tinggi. Kalau ngelihat alertnya yang beruntun. Kalau nggak salah dia mainnya di weekly, bergerak bersama SMA lagging ya. Dia MTech dulu, baru SMA, baru buka. Kita cek dengan Speedo buka. Dia berada di zona netral. Artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Star buka. Buka ini karena komposisinya menguat relatif, jadi dia menahan pelemahan kemarin. Teknonya jatuh makin dalam. Mungkin Bukalapak nih, Goto ya. Dia ada perlawanan berbalik, cuman karena kompositnya menguat, jadi dia tidak terlalu signifikan. Karena kan harus pakai kalimat relatif. VPA weekly buka, ingat Bukalapak bermain wake off-nya di weekly. Ya. Jadi ini nanti bisa kita jadikan case study untuk workshop level advance. Ini adalah marking down. Ini adalah akumulasi. Ini adalah marking up, the best time for buying, second chance to buy. Mudah-mudahan naik tinggi, target jual ada gap atau di sini. Beggar ini yang beli kemarin di harga 150, 140 ya, mudah-mudahan beggar. Enggak sampai lah. Ya, belinya harusnya di sini. Nih, di sini belinya ya. Oke lah, the best time for buying, second chance to buy, 150, 159, 150, naik ke atas. Oke, itu siklusnya bermain di weekly ya. Kita lihat dengan VPA buka. Entry-nya di daily. Ya, wake off-nya di weekly. Nah, kalau lihat daily ya pusing kan memang. Jadi katanya harusnya belinya sejak Agustus. Ah, ini volatilitasnya tinggi karena kita bermain di weekly. Kalau bermain di weekly-nya jadi acuan. Ya, ini masih bisa buy on week-nya sampai bawah. Oke. Hari ini volumenya rendah. Oh, ada alert tapi volumenya di bawah rata-rata. Up volume tidak signifikan. Jadi belum bisa kita apa-apakan. Stop loss-nya di sini. Kalau yang mau main di weekly, pasang aja di sini. Yang di daily agresif di sini. Menurut saya di sini saja karena mainnya di weekly tadi. Ya, di weekly ini. Ya, ini stop loss-nya di swing low ini lah. Nggak tahu nih berapa nih. Kita lihat dengan foreign flow untuk buka dengan perintah PIV buka. Berikut ini chart foreign flow untuk Bukalapak. Asingnya ya dia sempat distribusi kuat sampai akhir Juli, masuk lagi di akhir Juli sampai pertengahan September, keluar lagi. Cukup volatile hari ini, asingnya net sell 4,8 miliar, dalam 5 hari berbalik net buy 4,4 miliar juga. Dalam 20 hari ada net sell kembali 31,6 miliar, tapi dalam 60 hari net buy-nya masih ada sisa 101,3 miliar. Berbalik lagi dalam 100 hari ada net sell sisa 37,7 miliar. Jadi memang volatile, asingnya masuk keluar ya di daily-nya. Kita lanjut dengan saham berikutnya, yaitu Pegas. Alert Pegas. Pegas, ya dia nih alert kedua lah kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu. Nah ini ada yang bilang, Pak, ini kalau 1 bulan udah fresh dong. Ya 1 bulan atau 2 bulan kan nggak bisa disapu rata. Kita harus lihat chartnya dulu. Tapi kalau bulan 7 ke bulan 9 memang agak jauh ya. Apalagi Januari ke Juli. Nah ini berarti pasti setelah Januari tidak ada alert, Juli ini fresh gitu maksudnya. Maka kita lihat chartnya. Jangan dimakan aja Pak. Menurut Pak Roy 1 bulan. Ya mungkin 1 bulan 3 hari. Atau 1 bulan 10 hari. Atau 1 bulan 1 bulan 25 hari kan kita nggak tahu. Lihat dulu chartnya bagaimana polanya. Speedo Pegas. Kita lihat speedometer untuk Pegas. Dia berada di zona grid. Artinya untuk tanggal 23 demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek star Pegas. Rotasi saham Pegas. Oke. Kalau Pegas dia sudah masuk ke zona hope. Ke arah kanan, jarak antar bintang juga lebih jauh dari kemarin. Relatif padahal kompositnya menguat. Berarti ini cukup kuat di main zone yang masuk, berbeda dengan buka tadi ya. Di ujung sini dia tampak nggak kuat.
Pegas lebih kuat. Kita cek dengan VPA weekly Pegas. Capek juga ya. Weekly-nya ada spring nggak ya? Kalau kita mengatakan dari akumulasi harus ada spring. Kalau nggak, ini adalah akumulasi, ini marking up, distribusi. Kalau dia close ke bawah, maka ini menjadi utatnya ya. Maka dia menjadi, tapi belum bisa kita katakan dia marking down, dia harus close di bawahnya dulu. Dia bisa aja ke atas, tapi ini ada cucuk apakah ini springnya. Kalau di weekly kita belum tahu, kita baca sinyalnya, volumenya sudah bagus, volumenya dasar rata-rata, springnya dasar rata-rata, close-nya juga tinggi. Oke, dia kalau mau lihat weekly-nya, dia harus close di atas candle ini, jadi dia low, high, high, low, high, high, tapi ini belum ya, bukan berarti tidak. Kita lihat VPA Pegas. Mungkin besok kalau naik lagi dia valid di weekly. Oke, kita lihat daily. Oh, ada sesuatu ya. Ini ekstrim pasti nih. Kalau berhari-hari begini nih pasti ekstrim. Double top, double bottom. Naik ke atas, kalau dia break, targetnya adalah nutup gap. Oke. Volumenya bagus. Naik terus. Naik terus. Nah, jadi ini harmoni ya. Harmoni antara kenaikan volume di sini dengan yang terjadi di sini harmoni. Artinya benar-benar demand-nya ada. Low, ini kita sebut low. Ini kita sebut high. Dia pullback dulu, high low, dia high high. Kalau Bapak dan Ibu agresif, stop loss-nya bisa naik di sini. Tapi kalau mau nunggu dia close di atasnya, nggak apa-apa. Sementara masih di bawah ini. Kalau pattern sudah bentuk sih. Targetnya ini gap dulu ya, kita makan gap dulu. Jual 25% atau 50% di situ. Selanjutnya kita lanjut dengan PIF Pegas. Berikut ini chart foreign flow untuk Pegas, perusahaan gas negara. Bapak Ibu, hari ini asingnya masuk 102,7 miliar. Besar ya. Kalau ditarik garis ke sana, hari ini sejak Maret itu tidak ada yang sebesar hari ini masuknya ya. Ini lihat nih barnya besar. Dalam 5 hari ada 65,6 miliar net buy, tapi dalam 20 hari masih tercatat net sell 32,6 miliar. Kalau aturannya ya masih net sell, ini belum cukup. Lalu dalam 60 hari ada 389,9 miliar. Lalu dalam 100 hari ada 348,7 miliar net buy ya. Ini gara-gara di sini nih, yang 20 hari belakang ini asingnya net sell. Tapi kalau lihat tren jangka panjangnya ya dia pullback lah, naik. Jadi stop loss-nya kita tunggu seperti tadi, kalau dia break mau naikkan boleh. Yang penting pastikan stop loss-nya berlapis. Kita lihat dengan alert berikutnya. Tumben ya. Semua operator seluler alert ya. Kita cek dengan alert Excel. Excel ini bolehlah fresh ya Bapak Ibu ya. Bulan 8 tanggal 23, bulan 9 tidak ada. 2 bulan ini. Kita cek dengan Speedo Excel. Speedometer Excel. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Excel. Rotasi saham dia masih berada di zona panik, tapi ada penguatan hari ini, padahal komposisinya cukup menguat. Dia langsung berbalik saking kuatnya ya demand-nya. Powernya lah, powernya namanya Star Powernya hingga dia berbalik lagi. Kita lihat dengan VPA Weekly Excel. Lihat weekly-nya. Gimana ya? Di mana dia terjadi aksi korporasi gabung dengan Smart itu, lupa saya ini. Yang pasti ini pasti dia menunggu sesuatu di sini. Karena sahamnya bergerak tidak kemana-mana, ini dimakan rumor ini. Baru setelah terjadi sesuatu, mungkin di sini ya. Maka dia bergerak. Saya nggak tahu juga apakah di sini. Tapi kita lihat perbedaannya, jelas perbedaan. Kalau ini disebut the best time for buying, dia akan turun dulu memberikan second chance to buy. Baru dia pullback ke atas, baru kita punya low, high, high, low, high, 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 low, and high, high. Kayaknya trennya baru. Ini harus lihat di weekly, di monthly nih Bapak Ibu. Silahkan cek monthly-nya ya. Karena nggak kelihatan di sebelah sananya. VPA Excel. Lakukan sendiri maksud saya.
Ini udah 54 menit. Daily-nya kalau daily-nya nggak bagus sih. Ini marking up, distribusi, marking down ya. Apa yang bisa? Oh, dia mengejar demand zone di sini nih. Ini ada demand zone, dia mengejar tapi nggak sampai kayaknya. Kita lihat VBP Excel. Ada nggak demand zone-nya yang sebenarnya dikejar dia untuk rebound? Oh, jauh ya. Jauh pula. Kalau yang dia kejar ini gimana ya? Stop loss pasti di sini, pasti. Ini ada supply sedikit untuk bulan Oktober. Jadi paling bagus adalah pullback lah, naik gitu. Jadi dia tarik garis ini, dia pullback dulu ke bawah 2500 untuk naik ke atasnya. Itu visinya adalah bullish. Tapi untuk bullish dia harus pullback dulu. Dia harus pullback dulu. Dengan volume yang kecil. Jangan besar pas pullback. Ya kan? Ya, itu saja lah. Di sini ada sell mother candle. Target jual. Dia bertepatan dengan supply. Supply-nya ini. Jadi tarik garis. Di situ saja nih. Kalau sampai sini makan dulu lah profitnya. Sisanya nih bonus aja sell on strength ke atas. Supply-nya di sini soalnya. Rally, base, drop. Test, drop gitu. Kita lanjut dengan foreign flow untuk Excel. Soalnya waktunya sudah 56 menit, Pak, Bapak Ibu ya. Berikutnya saat foreign flow untuk Excel. Hari ini dia masuk 8,9 miliar. Dalam 5 hari ada 5,5 miliar net buy. Tetapi dalam 20 hari, ya dia net sell-nya ada sisa 6,7 miliar. Dalam 60 hari ada net sell 226,8 miliar. Dalam 100 hari ada 169,31 miliar net sell. Jadi sejak pertengahan Juli asingnya keluar terus ya Bapak Ibu. Lalu diikuti dengan harga sahamnya turun. Mungkin asingnya korelasinya tinggi nih dengan Excel. Kita lanjut dengan saham berikutnya. BBYB. Alert BBYB. Saya maaf kalau lebih dari 1 jam. BBYB ini belinya di bulan Agustus atau Juni. Agustus lah ya kalau lihat logiknya. Bulan 8 naik tinggi. Kalau sekarang sudah terlalu tinggi kali ya. Ini mungkin di bawah 200. Saya sendiri beli BBYB ini di harga 160-an. Ya, di bawah 100, di bawah 200 saya beli nih dulu. Oke, sekarang masih ada? Masih. Alert. Salah. Speedo BBYB. BBYB, Bang Neo, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek star BBYB. BBYB hari ini ada penguatan, mengalahkan kemarin pelemahannya. Saat kompositnya menguat, dia juga menguat. Finance-nya berbalik ya. Ini ada demand yang kuat ini. Kalau dia berbalik begini, di saat relatif kompositnya menguat gitu loh. VPA weekly BBYB. Jadi saya tunjukkan, saya belinya di bawah 200 nih. Mainnya di weekly. Ini marking down, siklus kecil, ya, reaktif terhadap siklus besar, karena ini sangat besar sekali. Akumulasi, selling climate. Ini sih ada best time for buying. Second chance to buy. Jadi kalau dia masih punya Bapak Ibu, mainnya di weekly. Mudah-mudahan naik tinggi ya. Mudah-mudahan, karena wake off-nya kalau berjalan. Kalau enggak, dia akan lihat dulu apa yang terjadi di sini nih, 500-an. Lihat dulu. Kalau dia jebol, naik ke atas ya. Jadi wake off-nya jadi acuan. Semakin panjang wake off-nya, weekly, biasanya naik tinggi. Ya, lihat perbedaan volumenya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu rajin-rajin lah baca buku volume price analysis, nonton tutorialnya, pahami wake off-nya, banyak latihan membaca. Ya itu saja sih, nggak ada yang lain selain practice make perfect. Kita lihat daily VPA BBYB. Kalau lihat optimisnya ya wake off-nya beggar itu. Kalau sekarang dia sedang berjalan ya Bapak Ibu fase E. Kalau di daily ya dia turun di bawah 200 beli terus. Oke, ini the best time for buying, mungkin ini second chance to buy, maka dia market ini fase E.
Fasenya dia akan begini-begini saja nih. Setiap dia break, turun dulu, ya gitu. Kita lanjut dengan foreign flow. PIF. Oh ya, apa yang dilakukan? Stop loss-nya kan masih di sini. Nanti kalau dia break 400, stop loss-nya pindahin di sini. Begitu ya. Cari swing low. Tadi saya sampaikan rule of thumb-nya, kapan menaikkan stop loss? Kalau dia sudah break, misalnya di sini ya. Misalnya di sini, dia break. Nah, stop loss-nya kita di sini ya. Baru dia turun, bolak-balik. Baru dia break lagi. Ketika dia sudah break di candle ini, stop loss-nya pindahin ke swing low-nya. Nah, ini dia turun. Kan belum break 430. Ya belum lah, belum dinaikkan. Nanti kalau udah break di atas baru kita naikkan ke sini. Selanjutnya dengan foreign flow PIF BBYB. Alah, salah lagi. PIF BBYB. Foreign flow untuk saham Bank Neo Commerce. Asingnya volatilitas asingnya keluar masuknya tinggi sekali. Ini liar ya namanya, bukan volatil, ini liar asingnya. Hari ini dia masuk 3,7 miliar, dalam 5 hari ada sisa net sell 1,94 miliar, tapi dalam 20 hari 5,4 miliar net buy. Balik lagi dalam 60 hari 17,1 miliar net sell, dan 100 hari ada 30,5 miliar asing net sell. Jadi asing masuk besar, keluar besar, jadi dia cukup volatil harganya, liar ya, ugly ya ini asingnya. Gamble atau apalah, saya nggak ngerti itu. Tapi saya tidak perhatikan asingnya, saya perhatikan price volumenya saja. Selanjutnya, terakhir, gudang garam. Saya nggak punya gudang garam, punya HMSP, Alert, GGRM. GoGo gudang garam. Kebetulan GoGo MU bagus ya. Kemarin menang dalam Liverpool. Oke, gudang garam ini bulan 4, bulan 5 tidak ada, 6 tidak ada, 7. Nah, bulan 9-nya itu baru fresh. Bersamaan dengan Pak Purbaya. Kita cek dengan Speedo, GGRM. Dia berada di zona grid, demand-nya lebih besar pada supply. Star, GGRM. Oh, melemah dia. Hari ini berbalik menguat ya, berbalik menguat nih. Saat kompositnya menguat, dia ini menahan fear. Kita cek dengan VPA weekly, GGRM. Mohon maaf, lebih dari 1 jam. Capek juga saya ngomong. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi, dia mainnya ini di monthly ya Bapak Ibu. Wyckoff off-nya bermain di monthly. Jadi, weekly-nya tidak bisa menahan di monthly-nya. Tapi kemungkinan weekly-nya memang sudah bottom ini. VPA monthly, GGRM. Jadi, dia Unilever itu mainnya di monthly ya. Lihat di monthly ya. Monthly. Ini ada namanya UTAD. Uptrust di time frame besar, UTAD time frame lebih kecil ya. Oke. Pak, ini nggak valid. Divalidasi oleh ini. Oke, divalidasi oleh candle merah berikutnya nih. Yang close di bawahnya. Oke, lalu dia marking down. Signing climax, authorization, secondary test. Dia akan turun dulu. Kita lihat dengan VPA weekly. GGRM tadi sudah ya. Nah, ini dia. Marking down ya. Signing climax, authorization, secondary. Ini masa akumulasinya. Ini marking down. Ini the best time for buying. Bukan harus. Biasanya memberikan second chance to buy. Mudah-mudahan dia naik ke atas ya. Cuman biasanya kan naiknya bolak-balik supaya bagus lah. Intinya begini. Semakin panjang akumulasi, semakin tinggi naiknya. Kalau ini sampai mana? Mungkin ini dulu targetnya lah. Tarik garis. Ya, itu dulu. Kita lihat sampai nggak? Sampai lah harusnya ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak, kita lihat ini. Resisten. Support. Become resisten nanti. Yang dijebol ya. Kita lihat dengan VPA. PIF. Langsung aja. PIF. GGRM. Sudah lebih dari 1 jam. Berikut ini chart foreign flow untuk gudang garam. Jadi gudang garam di daily ini. Belum kita bahas ya. Belum kita bahas. VPA, GGRM. Bahas dulu daily-nya. Oke, di daily-nya. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau kita tidak
karena dia bermain di weekly ya. The best time for buying, bisa langsung turun, second chance to buy, baru dia naik ke atas, dia turun. Ini namanya stepping stone. Stop lossnya di sinilah. Baru dia naik ke atas. Ya, amankan dulu profit di 15.500. Mungkin jual 25% ya. Hari ini bagus volumenya, ledakan volume ya ini. Ya itu sajalah. Kalau saya nggak punya mau ngomong apa. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, GGRM. Berikut ini chart foreign flow untuk GGRM. Kalau lihat ini mungkin ada korelasi. Asingnya masuk, sahamnya bergerak naik. Asingnya keluar, sahamnya bergerak turun. Hari ini asingnya masuk, net buy 3,26 miliar, sahamnya naik. Tapi dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari, dia masih net sell sisanya karena penurunan tajam kemarin itu. Baik Bapak Ibu, itu saja ya. Mohon maaf. Sebenarnya tidak efektif untuk aftermarket close lebih dari 1 jam. Selain saya yang capek, udah nggak fokus ngomongin sembarangan. Saya juga nanti terburu-buru karena saya kepikiran, aduh saham saya belum dianalisa nih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.